Allah itu nggak usah dipikirkan jauh-jauh. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah, dia itu bersamamu dimanapun kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah juga dalam firman-Nya itu, kami lebih dekat daripada urat nadi leher. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam ini Bapak-bapak? Sehat? Capek? Baik. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para guru, para pembina, ketua DKM Masjid Jami Nurul Falah Al-Mukarram Ustaz Maulana beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi dan Allah selalu kuatkan istiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, bertatap muka melanjutkan kajian kitab Al-Hikam, yang insyaallah pertemuan kali ini pertemuan ke pasal 20. Ya, insyaallah judulnya Rahasia Ilahi Bukanlah Tujuan Utama Para Arif. Agar lebih berkah pertemuan kita, mari kita awali dengan sama-sama baca umul kitab. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa khususan ila al-musannif fi kitab al-hikam asy-syekh Ibnu Athaillah Sakandari nafa'anallahu bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah, wa khususan ila jam'iyatina fi majlisina hadha wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'un lillahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. Mari kita baca redaksi Arabiknya, Bapak-bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim fid din wad dunya wal akhirah syai'un lillah. Al-fasl ay faslun ma aradat himmatu saliki an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu huwa tiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wa la tabarrajat lahu zawahirul mukawwalati illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Al-Baqarah ayat 102, yang artinya di saat tekad seorang salik ingin berhenti pada apa yang tersingkap baginya, suara-suara hakikat pun memperingatkannya yang kau cari ada di depanmu. Dan di saat pesona alam tampak menggoda, hakikat-hakikatnya pun berujar, kami hanyalah ujian, maka jangan kau kufur. Oke, pelan-pelannya dicerna bapak-bapak sekalian. Jadi ada kata-kata yang harus dijelaskan supaya lebih mudah difahami. Nah, di judul tadi rahasia ilahi bukanlah tujuan utama orang arif. Orang arif itu apa maksudnya? Di pelajaran sebelum-sebelumnya sudah disebutkan arif itu mengenal. Dari kata arafa, arif orang yang mengenal Allah. Itu kata-kata orang arif berarti orang yang mengenal Allah. Rahasia ilahi, apa maksud rahasia ilahi? Rahasia-rahasia Tuhan. Ilahi itu kan Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia Allah, rahasia Tuhan. Jadi rahasia Tuhan atau rahasia Allah itu bukanlah tujuan utama bagi orang arif atau orang yang mengenal Allah. Lalu apa tujuan utamanya? Nah, ada di sini nanti di penjelasannya. Nah, itu kira-kira judulnya. Sehingga rahasia Allah bukan tujuan utama bagi orang yang mengenal Allah. Lalu pasal yang ke-20 tadi, ya, nanti ada sambungannya nanti di 21 dan seterusnya ya. Tapi ini dipahami dulu. Di saat tekad seorang salik, apa itu salik? Yaitu orang yang berjalan menuju Allah, itu namanya salik. Kalau orang nyebut salik atau suluk, berarti orang yang starting perjalanan menuju Allah, itu namanya orang salik. Dalam ilmu tasawuf ya, salik atau suluk. Nah, di saat tekad orang salik atau orang yang start menuju Allah ingin berhenti pada apa yang tersingkap baginya. Nih misalnya kita nih sedang starting menuju Allah. Ini salik semua namanya, nih salik starting menuju Allah. Namanya mi'raj, namanya perjalanan spiritual. Nama dalam tasawuf lagi itu mukasyafah atau terhingkap hijab ya. Jadi ini mulai terbuka nih anugerah-anugerah Allah. Lalu ketika saat seperti itu tuh ingin berhenti, maksudnya ingin udahlah sampai sini aja ya Allah. Padahal Allah itu baru buka sekilas hijabnya. Padahal Allah itu baru memperlihatkan secuil nurnya atau kebesarannya. Nah, suara-suara hakikat pun memperingatkannya. Suara hakikat itu maksudnya suara ilham. Hakikat itu suara kebatinan, suara hati. Nah, dari mana datang suara hati itu? Dari ilham Allah. Kalau zaman Rasul namanya wahyu. Ini namanya suara hakikat. Nah, suara hakikat juga itu bisa datang dari mimpi. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah
untuk menyembelih anaknya. Itu namanya suara hakikat. Tapi pada masa itu namanya wahyu kalau para nabi dan rasul. Tapi kalau bagi orang yang salih namanya ilham. Nah, suara-suara hakikat itu memperingatkannya, atau ilham petunjuk Allah itu memperingatkannya, yang kau cari ada di depanmu. Apa yang kita cari? Yaitu Allah tadi. Zat Allah itu kita cari. Nah, suara batin, suara ilham yang datang dari Allah itu nggak usah kau cari jauh-jauh, nggak usah kau, karena dia ada di depanmu, ada dalam dirimu. Maksudnya nanti Allah itu nggak usah dipikirkan jauh-jauh. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah, dia itu bersamamu dimanapun kamu berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah juga dalam firman-Nya itu, kami lebih dekat daripada urat nadi leher. Nah, jadi Allah itu ada di depan, ya, jangan usah cari jauh-jauh. Nah, kenapa kita nggak bisa melihat padahal yang dicari itu ada di depan mata kita? Kenapa nggak bisa merasakan bahwa yang kita cari Allah SWT itu dekat, lebih dekat dari urat nadi leher kita? Kenapa? Karena pesona alam ini sangat-sangat menggoda, tampak menggoda luar biasa. Tampak alam ini, tampak dunia ini, tampak bukan tanpa ya, tapi tampak. Maksudnya pesona alam, pesona dunia ini sangat-sangat menggoda, sehingga kita sulit mendeteksi, kita sulit melihat, kita sulit merasa kehadiran ilahi, kehadiran Tuhan di depan mata kita itu. Nah, ini salah satu alasannya karena kita ini banyak pesona alam yang menggoda. Kalau sudah sebut alam itu seluruh item beserta isinya, termasuk perempuan, harta, jabatan, itu namanya alam semua, itu bagiannya. Nah, hakikat pun berujar. Nah, suara ilham pun berujar, berkata, apa katanya? Kami hanyalah ujian, maka jangan kau kufur. Suara alam itu seolah-olah berkata kepada kita ini, suara dunia itu seolah-olah berkata, kami ini hanya ujian, jangan kau ingkari, jangan kau kufur atas nikmat-nikmat Allah. Jangan kau kufur, artinya jangan kau berpaling. Singkatnya dari penjelasan artinya ini khusus kepada orang yang salik atau yang sudah start menuju Allah. Kalau belum start itu berarti namanya awam. Jadi ada tingkatannya awam, kemudian salik, naik di atas salik namanya murid, naik di atas murid namanya mursyid, naik di atas mursyid namanya murabi. Sebelum murabi ada dulu sebelumnya muadzib. Setelah muadzib namanya ada murabi. Nah, ini tingkatan-tingkatan orang-orang yang berjalan menuju Allah. Nah, kalau kita belum starting berjalan menuju Allah itu berarti masih orang awam kita ini. Nah, orang salik ini kalau sudah bertekad lalu ingin berhenti, itu sayang sekali. Padahal kenapa harus berhenti sedangkan yang dicari itu ada di depanmu? Lalu kenapa ingin berhenti? Karena pesona alam ini sangat menggoda, tergoda oleh nafsunya, tergoda oleh jabatannya, tergoda oleh perempuan, anak, dan lain sebagainya. Sehingga apa kata alam itu, apa kata penggoda-penggoda itu? Kami hanyalah ujian bagimu. Jangan kau ingkar, jangan kau kufur. Tuh, itu ditembak kepada orang salih. Jangan kau berhenti, jangan kau ingkar, jangan kau berpaling. Itu kasarnya begitu bagi orang salih. Ini kira-kira artinya ya, pemahaman arti. Agar lebih jelas lagi, mari kita lihat penjelasannya, baru kita diskusikan habis ini. Tekad seorang salik, nah ada dalam kurungnya ini, peniti jalan menuju Allah, tidak akan berhenti setelah mendapatkan ma'rifat, rahasia dan cahaya-cahaya ilahi. Ia tidak akan memandang bahwa ma'rifat, ahwal atau keadaan dan makom yang telah diraihnya merupakan tujuan utama
dan akhir dari perjalanannya. Bisikan-bisikan hakikat ilahi akan menyeru hatinya agar tidak berhenti sampai di situ. Karena apa yang kau cari ada di depanmu. Apa yang dicari dan diinginkan seorang salik adalah sampai kepada Tuhannya, bukan sampai kepada sesuatu selainnya. Nah, di garis bawah ini bahwa tujuan orang salik itu sampai kepada Tuhannya. Nah, siapapun orang yang meniti jalan menuju Allah, pasti tujuannya sampai finish kepada Allah. Tentu tidak akan pernah berhenti sebelum sampai kepada Tuhannya. Tuh, ini esensi orang salik itu tujuannya. Ya. Kalau belum sampai, berarti belum finish dia, belum selesai tujuannya. Lalu saat dunia menebar pesona, ia akan berseru dengan suara yang tak kau dengar. Itu suara ilham tadi ya, atau suara hakikat. Kami hanya ujian dan cobaan, maka jangan kau tertipu oleh kami dan jangan berhenti sampai di sini. Jangan jadikan dirimu budak kami sehingga kau akan terhalang dari Allah. Karena sikap semacam ini sama saja dengan kufur terhadap nikmat Tuhan pemberi nikmat. Ini suara dunia ini, suara penggoda-penggoda ini berkata begini. Kalau kita dengar suara hakikat mereka, suara batin, suara ilham itu. Nih, boleh dibaca lagi di paragraf kedua nih. Saat dunia menebar pesonanya, berarti tadi yang penggoda alam dan sebagainya itu, ini dunia yang kita tempat ini, yang beserta isinya. Pesonanya itu berarti ada pesona perempuannya, ada pesona jabatannya, hartanya, anak-anaknya, hewan, tumbuhan, binatang dan seluruh isinya. Nah, mereka itu yang menebar pesona atau penggoda itu berseru, kami hanya ujian dan cobaan, maka jangan kau tertipu oleh kami dan jangan berhenti sampai di sini. Jangan jadikan dirimu budak kami sehingga kau akan terhalang dari Allah. Karena sikap semacam ini sama saja dengan kufur terhadap nikmat Tuhan, nikmat Allah pemberi nikmat. Jelas kan bahasanya ini ya bapak-bapak sekalian, jelas banget nih. Tapi kita kan nggak dengar bahasa ini, tapi cukup kita yakini. Tapi kalau orang-orang sudah ma'rifat itu mendengar bahasa-bahasa hakikat seperti ini, ini namanya bahasa ilham. Kemudian paragraf terakhir, syukur atas nikmat Tuhan diwujudkan dengan cara menemui dan mendatangi Tuhan yang memberi nikmat. Sedangkan sikap berpaling dari nikmat, namun di saat yang sama tetap menikmati nikmat tersebut adalah cerminan sikap tidak tahu diri di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Berarti syukur atas nikmat Allah itu berarti diwujudkan dengan kita beribadah kepadanya, mendatangi Tuhan itu dengan sholat, dengan beribadah dan lain sebagainya. Tapi kalau berpaling, sedangkan kita masih menikmati nikmat-nikmat Allah itu, nah itu bagian dari sikap tidak tahu diri di hadapan Allah atau ingkar tadi, kufur nikmat namanya. Nah ini sampai di sini penjelasannya, kita perbuat penjelasan singkat dulu sebelum kita diskusikan. Dari paragraf 1, 2, dan 3 ini, kalau seorang salik tujuannya adalah sampai kepada Allah, namun perjalanan spiritual yang sampai kepada Allah itu belumlah finish. Nih, kita ini berjalan nih orang salik. Mi'raj, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya bagi orang-orang beriman, berangkat spiritualnya, ibadah kepada Allah. Nah, lalu ketemu sampai kepada Allah. Nah, sampainya itu jangan berhenti sampai di situ. Biasanya orang salih itu udah cukup sampai di situ. Wah, saya udah ketemu, saya udah cukup, saya udah nikmat, udahlah selesai. Belum finish sampai di situ. Jangan merasa puas dengan itu. Terus sampai Allah mewafatkanmu dalam keadaan husnul khatimah. Itu baru finish.
Nah, kebanyakan orang salih itu ketika bermi'raj, ketika berjalan spiritual, bertemu dengan Tuhannya melalui bimbingan mursyidnya, merasa cukup dengan itu, akhirnya berhenti sampai di situ. Kebanyakan, padahal lupa, jangan sampai terlena dan puas sampai di situ. Terus lanjutkan sampai Allah mewafatkanmu dalam keadaan husnul khotimah, baru top finishnya di situ. Ini paragraf 1 itu di situ. Itu juga makna artinya tadi. Kemudian paragraf kedua ini bahwa dunia dan pesonanya ini adalah hanya ujian. Ini diulang-ulang nih, hanya ujian dan cobaan. Maka jangan kau tertipu. Artinya jangan kau tertipu itu, jangan kau terbelenggu oleh dunia itu, jangan kau dibudak oleh dunia itu. Jika sudah menjadi budak dunia, maka terhalang kita dari Allah SWT. Itulah penggoda itu. Kita diikat oleh nikmatnya dan pesonanya dunia ini, kita diikatnya, kita dibudak olehnya, dibudak oleh pekerjaan, dibudak oleh harta benda kita, dibudak oleh pejabat, dibudak oleh perempuan. Maka terhalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan bisa tembus karena kita udah terhijab semua oleh pesona alam itu. Nah, kita tuh di situ kebanyakan kita tuh tertipu di situ, terjatuh oleh ujian dan cobaan itu, terjerumus oleh ujian dan cobaan itu kebanyakan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal muqantarati minad dhahabi wal fiddah. Al-Qur'an Al-Imran. Allah hiasi dunia ini dengan hubbus syahawati minan nisa. Ujian pertama itu adalah syahwat terhadap perempuan. Kita terjerumus di situ, habislah kita, tertipu kita, terbelenggu kita. Wal banin, yang kedua anak-anak. Ternyata anak yang kita lahirkan juga itu menjadi ujian dan cobaan juga buat kita. Tidak sedikit kita terkalahkan oleh anak kita, tidak sedikit kita jatuh karena asbab sayang banget punya kita, asbab kadang kita tak sadar ngikutin kemauan anak terus, padahal itu nggak benar misalnya. Tuh. Nah, kebanyakan kita di situ. Maka kita perlu belajar dari Ibrahim dan Ismail. Ibrahim itu diuji dengan anaknya Ismail. Bayangkan, disayang dan ditunggu beberapa tahun lamanya. Ketika datang dan besar lagi, sayang saya disuruh beli. Artinya kita ini kalau dikaitkan dengan makna tasawuf bisa juga dikaitkan seperti Ibrahim. Posisi kita ini Ibrahim yang punya anak, lalu diuji dengan Ismail yang kita miliki. Makna Ismail itu bisa anak kita, bisa yang kita sayang, entah mobil kita, entah rumah kita, entah pekerjaan kita, itu namanya Ismail semua tuh. Diuji dengan itu Ibrahim, dengan ikhlasnya, di sikap Ibrahim yang perlu kita ambil hikmahnya, dengan tulusnya laksanakan. Lalu Ismail dengan sabarnya. Ini konsep-konsep ikhlas, konsep-konsep Ibrahim itu dia menanamkan ikhlas karena Allah, maka dia bisa lulus atas ujiannya. Maka supaya kita lulus dan tidak tertipu terhadap pesona-pesona dunia ini, hadirkan ikhlas itu dalam diri kita di apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, aktivitas kita karena Allah semata. Insya Allah kita nggak akan tertipu. Nah, ini poin-poin terhadap pasal yang ke-20 ini. Artinya rahasia ilahi berjumpa dengan Allah itu bukan tujuan utama orang arif, tapi tujuan utamanya bagaimana dia kembali ke sisi Allah dalam keadaan husnul khotimah dan kembali di sisi Allah yang nikmatnya yang luar biasa, melebihi nikmat-nikmat surganya. Nah, itu tujuan utama orang yang arif billah. Bukan
tahu rahasia ilahi, tahu di sini letak ini, tahu di sini letak ini, perjalanan spiritualnya di sini tempat ini, di sini tempat ini. Bukan itu. Ada orang yang bercerita sudah pernah berjalan Mi'raj, cerita di sini ketemu ini, di alam malakut ketemu ini, alam Jabarut ketemu ini, pada mahsyar Siratal Mustaqim dia cerita semua. Bukan itu tujuannya, bukan. Sama kan Nabi ketika Isra Mi'raj cerita naik melalui buraq. Dalam Al-Quran disebut yakadul barqu yakhtafu absarahum, yang dinaiki oleh baginda Rasul itu adalah buraq. Apa itu buraq? Itu cahaya yang seperti kilat. Itu Al-Quran juga menyebutkan itu. Lalu diperlihatkan keajaibannya. Langit pertama ketemu ini, langit kedua ketemu ini, sampai langit ketujuh ketemu ini. Lanjut lagi ketemu ini, lanjut terus sampai naik Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah. Nah, ini historis perjalanan Mi'raj. Tapi bukan ini tujuannya, bukan. Sudah sampai ketemu, bahkan sudah syuhud, bukan itu tujuannya, bukan. Tapi kembali tujuannya itu adalah kita totalitas mengabdi kepada Allah, lalu kembali di sisinya yang mulia. Akhirnya husnul khatimah itulah puncaknya. Kembali ditutupnya dengan kembali yang baik, yang husnul. Nah, itulah tujuan utama. Kebanyakan orang udah Mi'raj, udah melihat ini, udah diberi syuhud, udah dibukakan muka syafa hijab-hijabnya, lalu dia melihat ini, dia keajaiban, selesai. Jangan terlena dan jangan merasa puas dengan itu. Sampailah, pastikanlah Tuhan itu mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah disitulah kesuksesan dan tujuan akhir orang arif billah. Baik, itu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, penjelasan penguat dari pasal 20 ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan difahami. Kalau masih kurang jelas atau belum difahami, mari kita diskusikan. Ruhul ilmu al-mudzakkar, hidupnya ilmu dengan diskusi. Barakallahu lakum ajma'in. Monggo bapak-bapak sekalian, barangkali ada yang bertanya atau yang menambahkan juga boleh. Monggo Pak, silakan. Coba diterangin lagi, tadi saya belum memahami sekali permasalahan. Kan seorang salik meniti jalan menuju Allah. Itu maksudnya apa, penerangannya gimana? Ya, jadi orang salik itu sebelum ke salik, jadi dalam dunia tasawuf itu ada namanya tingkatan-tingkatan manusia. Nah, tingkatan kita semua ini dalam kajian tasawuf atau dalam pandangan tasawuf memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama namanya tingkatan awam. Apa itu awam? Yang ngaji, yang ibadah, sholat secara syariat. Ini awam namanya. Yang kedua namanya abid. Abid itu ahli ibadah, yang sholat, yang puasa, yang zakat, semua dilaksanakan syariat. Mau dia nyampe kepada Allah, mau dia khusyuk mau dia tidak, yang penting dia kerjakan. Ini abid. Yang awam ini asal ikut-ikutan saja, nggak ngerti sama sekali bacaan sholat itu artinya apa, puasa itu tujuannya apa, nggak ngerti nih. Ini awam nih. Ya kalau diukur umurnya kayak anak-anak kita masih SD nih, awam nih. Tapi nggak heran juga ada warga kita juga masih di sini juga nggak ngerti. Tapi kalau abid itu sudah ngerti, tapi ngerti yang penting kerjakan. Masalah pahala, masalah ini itu ya yang penting kerjakan saja. Nah, naik abid ini namanya yang ketiga ini salik. Nah, salik ini udah di atasnya abid sedikit. Nah, udah ibadah, sholat, tapi dia mau mendalami lagi, namanya mau starting untuk mana sih sholat yang dimaksud selama ini tuh. Katanya sholat itu mi'rajul mukminin, perjalanan spiritual hamba kepada Tuhan. Mana sih yang dinamakan itu tuh? Nah, dia masuk dunia salik ini, kalau dia udah start, ya Allah,
saya pengen start menunjukmu ya Allah. Dia tekad begitu, anak-anak salik namanya. Kalau orang udah salik, diarahkan untuk dibina, untuk dibimbing oleh mursyidnya. Nah, nanti salik itu nggak bisa dia jalan sendiri, harus ada yang mengarahkan dia, yang membimbing dia, namanya mursyid. Di mana dapatnya orang-orang salik ini? Biasanya dalam dunia thariqah dapatnya orang-orang salik ini. Thariqah itu ada yang muktabar, ada yang nafsi, ada yang muktabar itu yang terkenal, yang diakui, seperti thariqah Qadariyah, thariqah Jabariyah, thariqah Naqsabandiyah, thariqah Al-Wasliyah, dan bapak-bapak mungkin punya thariqah masing-masing muktabar. Ada juga yang thariqah sendiri, yaitu nafsi-nafsi. Itu boleh juga, karena hakikatnya kita semua ini sedang berthariqah. Apa arti thariqah? Berjalan. Thariqah itu artinya jalan, berjalan. Nah, biasanya salik itu di makam thariqah ini orang berjalan, karena meniti jalan menuju Allah berarti dia sedang jalan. Nah, thariqah namanya. Nah, di sini harus punya guru thariqah itu, nggak bisa thariqah sendiri, harus punya mursyid. Kata mursyidnya, nah kamu dawamkan istighfar ya kalau mau jalan, kalau mau start kamu taubat nasuha dulu. Ya kita harus lakukan. Ya Allah, taubat, istighfar. Habis istighfar apa pesan gurunya? Nah, kamu harus jujur ya. Nah, kita harus lakukan jujur itu. Oh, jujur itu selarasnya antara hati, pikiran dan ucapan perbuatan kita ini. Harus ikuti saran-saran mursyid itu. Nah, habis jujur barangkali 40 hari 40 malam tuh kita dawamkan istighfar. Bisa jadi 40 hari 40 malam juga kita dawamkan kejujuran. Baru tuh dibimbing lagi. Udah. Oke, kamu istiqomahkan ya, terus menerus. Nah, insya Allah mulai itu Allah tuh memperlihatkan tuh ciri-ciri dan tanda-tandanya dia sedang dibuka hijab-hijabnya itu pasti. Nah, ini salik nih. Nah, orang yang salik atau yang meniti jalan menuju Allah itu dibina, dibimbing oleh mursyidnya dengan diterpa dengan matang. Lalu ada saatnya Allah kabulkan. Ada saatnya Allah kabulkan hajatnya, dia meniti menuju Allah itu, Allah buka hijabnya. Ini yang kau cari. Oh, itu nikmatnya luar biasa. Itu pancaran nur ilahinya Allah dengan nurnya kita itu connect, ketemu. Nah, di situ nikmat pertama bagi orang yang salik, menambah kekuatan imannya, menambah hakul yakinnya, menambah ainul yakinnya. Nah, ini salik itu di situ makomnya. Habis salik ini naik lagi nanti makomnya al-muhibbin namanya. Setelah salik ini naik namanya, ada menyebutnya sebelum muhibbin namanya murid. Kalau udah naik murid itu berarti siap jadi murid, mursyid yang taat, yang baik, yang nanti bisa membimbing teman yang lain lagi, bisa saling tukar pikiran dengan teman yang lain. Udah jadi murid namanya ini. Naik di atas murid namanya al-muhibbin. Apa itu al-muhibbin? Pecinta. Udah cinta Allah jualan, udah cinta Allah, nggak ada lagi dia cinta makhluk ini. Cinta dia udah full untuk Allah, nggak ada lagi cintanya dunia ini, nggak ada lagi cintanya makhluk ini. Ini maqam muhibbin. Kenapa dia begitu? Karena dia sudah terlalu nikmat melihat Tuhannya. Dia terlalu nikmat berdialog dan berkomunikasi dengan Tuhannya. Ini namanya maqam al-muhibbin. Ini ada maqam para wali ini, maqam para nabi dan rasul juga ini muhibbin. Naik setelah muhibbin itu namanya maqam ma'rifatullah. Ini mulai puncak nih. Ma'rifatullah ini sudah mengenal dari sisi manapun yang dia lihat Allah itu. Dari sisi sini, dari sisi sini, dia udah benar-benar mengenal. Nah, itu maqam ini yang seorang sebesar maqam ma'rifat itu, mengenal, betul-betul mengenal. Bukan sekedar mengenal Allahnya, tapi mengenal malaikatnya, mengenal seluruh rahasia-rahasia Allahnya. Nah, setelah naik maqam ma'rifat ini, naik lagi, ada lagi maqam di atasnya namanya maqam syuhud. Nah,
Makom arif ini di mana? Di ma'rifat tadi. Orang arif ini di makom mana? Di ma'rifat. Bahasa lain arif itu ma'rifat. Nah, di atas ma'rifat itu namanya makom syuhud. Makom syuhud ini makom syahadah, bersaksi, makom kesaksian antara hamba dengan Tuhan, menyatu. Saksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan ya Allah. Lalu Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah hamba dan utusanku. Ini makom syuhud. Itu dicontohkan kepada Allah dan bagindanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh. Tinggal dizahirkan masing-masing kita sekarang, dibuktikan masing-masing kita sekarang ini. Itu namanya perjalanan mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada sekali ketabuhan, tidak ada sekali kemustahilan. Siapa yang bertekad mulai startingnya salim, pasti tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada istilahnya mustahil berjumpa dengan Allah. Enggak ada kata-kata itu lagi. Subhanallah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Diawali dengan kata subhana. Harusnya kita sucikan keraguan kita itu, sucikan kemustahilan kita itu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita buang keraguan kita, buang kemustahilan kita yang selalu kita anggap mustahil di hadapan Allah. Jangan, karena Allah itu Maha Kuasa. Maka diawali dengan kata subhana, Maha Suci Allah. Nah, ini Bapak ya, mudah-mudahan bisa ditangkap ini. Jadi kira-kira di situ makna makom salik itu. Barakallahu lakum ajmain. Moga orang ngaji sholat itu, ini ngaji sholat, duit itu lebih baik tapi jangan kayak kenapa? Nah, itu namanya ikut-ikutan namanya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu tuh orang awam, orang abid. Dua itu tuh berkaitan tuh. Kalau nggak awam abid, awam abid, awam abid. Nah, jangan sampai kita nih hanya di sini saja makom kita tuh. Harus usaha, harus minta kepada Allah tuh untuk tingkatkan makom kita ini. Ya Allah, beri petunjuk hidayah kepada hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu ini ingin sekali berjumpa dengan-Mu ya Allah. Hamba ini ingin bertemu dengan-Mu ya Allah. Tunjukkan keajaban-Mu, buka hijab-hijab-Mu itu ya Allah. Kita harus berani minta seperti itu juga. Itu namanya doa, supaya kekuatan iman kita itu kuat, yakin kita itu tumbuh kuat. Inilah doanya, ya Allah berikan rezeki ya Allah, ya Allah jauhkan dari mana bahaya bencana ya Allah. Kan seputar itu doa kita. Ujung-ujungnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah beri kebaikan kehidupan dunia dan juga beri kehidupan yang baik di akhirat. Wakin adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Sesekali kita doanya, ya Allah bukakan tabir hijab-Mu dengan hamba-Mu ini ya Allah. Hamba-Mu ini pengen berjumpa dengan-Mu ya Allah. Mana si Engkau yang maha esa itu? Mana si Engkau yang maha hebat itu? Mana si Engkau yang maha mulia, yang maha agung itu? Nah, itu minta begitu. Enggak mustahil. Tidak ada yang mustahil. Allah ijabah, pasti Allah berikan jalan keluarnya. Allah tuntut kita dengan belajar dulu, termasuk belajar tasawuf seperti ini, bagian dari petunjuk Allah. Nanti ditemukan lagi oleh mursyidnya yang ada di rusun ini, dibina, dibimbing lagi dengan diskusi intens, ketemu jawabannya, insya Allah pasti akan ketemu ruh ilahi kita itu, pasti akan ketemu jati diri kita itu, pasti akan ketemu Tuhan yang kita cari. Makanya tadi di bahasanya, yang kau cari ada di depan, berarti jelas, nggak jauh. Apalagi ayatnya jelas, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari ulat lagi leher. Berarti nggak jauh, dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah dia itu bersamamu dimanapun kau berada. Berarti Allah nggak jauh. Nah, di saat itulah kita harus mengupas
membuka tabir-tabir spiritual itu. Itu pentingnya kita terus berguru, bermursyid, karena nggak ada jalan menuju Allah itu tanpa mursyid, nggak ada, bohong itu. Nabi saja siapa mursyidnya? Jibril alaihissalam. Nggak bisa Nabi itu langsung dia lihat Allahnya, enggak, dibina, dibimbing oleh Jibril alaihissalam. Itu mursyid pertamanya. Siapa mursyidnya Jibril lagi? Ya Allah sendiri, Tuhan yang menunjukkannya. Itu udah ada contoh. Nah, siapa mursyid kita ini? Ada mursyid zahir, ada mursyid batin nantinya. Mursyid zahir itu yaitu guru-guru kita yang kita lihat. Ada kiai kita, syekh kita, dan sebagainya. Tuhan guru kita. Mursyid batin itu siapa? Bisa baginda Rasul itu sendiri. Jangan kira baginda Rasul itu nggak lagi mengajarkan kita. Jangan kira baginda Rasul itu tidak lagi membimbing kita. Itu jelas Al-Quran surah Al-Jum'at ayat 2 disebutkan di situ bahwa baginda Rasul itu wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, masih mengajarkan hikmah dan kitab. Pakainya fi'il mudhari, yaitu lil hali wa istiqbalin, untuk masa sekarang dan akan datang. Berarti baginda Rasul itu terus mengajarkan hikmah, mengajarkan kitab kepada siapa? Kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya yang masuk dalam dunia spiritual seperti itu. Nah, itu ada mursyid-mursyidnya. Yang penting kita mau dulu, tekad kita, niat kita, nawaitu kita mau berjalan menuju Allah, mau membuktikan kebesaran Allah. Ada niat seperti itu dulu. Insya Allah dengan doa-doa yang kita panjatkan, Allah kabulkan, dipertemukan dengan mursyid-mursyid, dipertemukan dengan guru-guru. Insya Allah pasti. Udah saatnya, udah umur 40, udah umur 50, harus kita buktikan keyakinan kita ini. Iman kita itu supaya kokoh, supaya kuat, supaya nggak tergoda, dan supaya nggak meleset lagi nantinya ketika digoda, nggak meleset lagi. Apalagi dalam keadaan sakaratul maut, nggak lagi tergoda, nggak lagi terpleset, lurus keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau kira-kira belum difahami, insya Allah kita diskusikan dan kita terus banyak tukar pikiran, banyak membaca, banyak kita cari, ya. Insya Allah pasti ketemu pemahamannya. Mudah-mudahan kajian malam ini di fasa 20 ini kita dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah isya, kita cukupkan dulu dan kita tutup dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.